La ilaha illallah. 20 hijau orang. 20 hijau orang. Itu mah Mobil travel, Pak. itu mah make bantal sigana teh parah itu. Kudunane teh leueur. Eta nu anu ngaganengkeun manu parawan hiji. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh harapan berubah menjadi tragedi dalam hitungan detik. Satu kendaraan membawa puluhan penumpang melaju di tengah malam menuju kampung halaman. Tidak ada yang menyangka perjalanan itu justru menjadi perjalanan terakhir bagi sebagian dari mereka. Dalam satu kejadian, 6 orang kehilangan nyawa dan semuanya terjadi begitu cepat. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa ini? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat menjadi salah satu kejadian yang menyita perhatian publik, terutama karena terjadi di momen arus mudik menjelang Lebaran 2026. Kecelakaan ini melibatkan sebuah kendaraan jenis minibus atau Elf yang membawa rombongan penumpang dalam jumlah cukup banyak, yang diketahui merupakan pemudik dari Karawang. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari tersebut awalnya berjalan seperti biasa, tanpa adanya tanda-tanda yang mencurigakan dari luar. Namun dalam perjalanan tersebut, terjadi insiden yang menyebabkan kendaraan kehilangan kendali dan berujung pada kecelakaan yang berdampak fatal. Untuk memahami kejadian ini secara utuh, kita akan membahas secara rinci kronologi kejadian, faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab, serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB di wilayah Majalengka. Pada saat itu, sebuah kendaraan minibus jenis Elf tengah melakukan perjalanan dengan membawa sekitar 21 penumpang dalam satu rombongan yang sebagian besar merupakan pemudik. Rombongan tersebut diketahui berasal dari Karawang dan sedang melakukan perjalanan menuju kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Perjalanan malam hari dipilih karena dianggap lebih efisien dan relatif lebih lancar dibandingkan siang hari yang biasanya dipadati kendaraan. Dalam perjalanan tersebut, kendaraan melaju melalui jalur yang kemungkinan memiliki karakteristik tertentu seperti tikungan, turunan, atau kondisi jalan yang tidak sepenuhnya lurus. Pada malam hari, kondisi seperti ini dapat menjadi lebih menantang karena keterbatasan jarak pandang. Beberapa laporan awal juga menyebutkan kemungkinan adanya kabut atau kondisi udara yang mengurangi visibilitas pengemudi. Dalam situasi seperti ini, kemampuan pengemudi untuk membaca kondisi jalan menjadi sangat menentukan. Pada suatu titik dalam perjalanan, kendaraan diduga mengalami kehilangan kendali. Kondisi ini menyebabkan kendaraan tidak lagi dapat dikendalikan secara optimal, yang kemudian berujung pada kecelakaan dengan benturan yang keras yang berdampak fatal bagi para penumpang di dalamnya. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini merupakan minibus jenis Elf yang dengan kapasitas penumpang yang cukup besar, yaitu sekitar 21 orang. Jumlah penumpang ini menunjukkan bahwa kendaraan digunakan untuk perjalanan rombongan dalam jarak yang cukup jauh. Dalam laporan awal, kendaraan diduga mengalami kehilangan kendali sebelum kecelakaan terjadi. Namun, hingga saat ini, penyebab pasti dari kehilangan kendali tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Beberapa faktor yang umum menjadi perhatian dalam kasus seperti ini mulai dianalisis. Salah satunya adalah kondisi jalan. Jalan dengan tikungan tajam atau turunan panjang dapat meningkatkan resiko kecelakaan, terutama jika dilalui pada malam hari. Adalah penduduk Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sudah habis dari Pangandaran, pulang lewat ke Majalengka, dan kemudian laka tunggal jatuh di jurang. Selain itu, kondisi cuaca seperti kabut juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kabut dapat mengurangi jarak pandang secara signifikan, sehingga pengemudi memiliki waktu reaksi yang lebih singkat terhadap situasi di depan. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. 20 hijau orang. 20 hijau orang. Itu mah Mobil travel, Pak. itu mah make bantal sigana teh parah itu. Kudunane teh leueur. Eta nu anu ngaganengkeun manu parawan hiji. Faktor lain yang juga sering menjadi penyebab dalam kecelakaan adalah kondisi pengemudi, seperti kelelahan akibat perjalanan panjang atau kurangnya waktu istirahat. Meskipun demikian, faktor ini masih perlu dikonfirmasi melalui hasil penyelidikan resmi. Kecelakaan ini mengakibatkan dampak yang cukup besar, dengan total 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain itu, terdapat sejumlah korban lain yang mengalami luka-luka dan membutuhkan penanganan medis segera.
Sebagian korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat benturan yang cukup keras, sementara beberapa lainnya meninggal setelah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi. Diperoleh informasi dan kami meyakinkan ke sini ke rumah sakit. Ya, informasinya tadinya yang meninggal ada 6 orang, 3 orang dirawat di rumah sakit Majalengka, kemudian di Purwakarta sekarang di rumah sakit Majalengka, kemudian 3 orang lagi yang meninggal di Purwakarta di rumah sakit Cederes. Kemudian yang sakit, yang luka-luka, ya ada 9 orang, semuanya dirawat di rumah sakit Cederes. Bahkan nanti malam ada 2 orang yang akan dioperasi. Ya. Sebagai pemerintah, kami ikut berduka, ikut belasungkawa terhadap keluarga korban, dan sebagai bentuk dukungan moral kami dengan Ibu Kapolres tadi berkunjung ya kepada keluarga, dan tadi juga berbincang arahan dari Pak Kapolda agar maksimal dilayani, jangan sampai mereka tidak dilayani maksimal. Dan alhamdulillah kami kontak semua teman-teman di rumah sakit ya agar mereka maksimal melayani para korban. Termasuk kami pun ya tadi sampaikan kepada keluarga pembiayaan mengenai pemeriksaan jenazah ditanggung oleh pemerintah daerah Majalengka, dan kemudian untuk yang sekarang masih lanjut berobat karena ini laka tunggal, informasinya tidak bisa diklaim oleh Jasara Harja. Dan kemudian saya tadi komunikasi dengan Pak Bupati Karawang ya terkait dengan tindak lanjut penanganannya, dan alhamdulillah Pak Bupati Karawang ya dengan pemerintah Karawang beliau akan menanggung biaya kalau dari Jasa Harja tidak bisa. Gitu. Kondisi kendaraan yang mengalami kerusakan parah menjadi salah satu indikator kuatnya benturan yang terjadi. Struktur kendaraan yang rusak menunjukkan bahwa energi benturan yang terjadi cukup besar. Kalau dapat kabar dari anaknya korban, katanya mah remblong dari Tasik pulang mau ke Karawang lewat Pangandaran, lewat dibuangnya lewat ke itu Majalengka. Pas turunan katanya remblong. Yang meninggal berapa? Yang meninggal sama supir jadi 6 sih. 6. Yang di dalam mobil ada berapa? Dalam ada 20. Itu rombongan dari sini semua? Iya, dari sini ke Tasik, pulang ke Pangandaran, terus lewat situ dibuangnya ke lewat Ciamis sih. Berarti itu satu keluarga? Iya, semua. Ada kakek sama menantu semua. Pulang mudik berarti ya? Pulang mudik ya? Iya, pulang mudik. Nama lengkap? Sama Ari Sabsul. Itu 6 itu yang meninggal? Itu istri istri bapaknya, neneknya, terus 2 tuh menantu, cewek semua, sama anaknya sih ponakan. Setelah kejadian, petugas gabungan segera melakukan evakuasi terhadap korban. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat untuk memastikan korban yang masih bisa diselamatkan mendapatkan penanganan segera. Untuk yang korban selamat, dari 6 orang itu 3 diantaranya direncanakan untuk operasi. Semua korban masih ada di sini. Nah, untuk informasi terbaru tadi di jam 1:30 ada korban lagi, ada 4 orang. Ya betul. Tapi dari 4 orang tersebut 1 orang tidak bersedia untuk diperiksa karena merasa kondisinya baik-baik saja. Jadi total sementara yang masuk ke kita 9 orang korban selamat, 3 orang korban meninggal. Korban yang mengalami luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan menentukan penyebab pasti kecelakaan. Peristiwa kecelakaan di Majalengka ini memberikan sejumlah pelajaran penting yang relevan bagi masyarakat, terutama dalam konteks keselamatan berkendara dalam perjalanan jarak jauh. Kejadian ini menunjukkan bahwa perjalanan mudik yang terlihat rutin tetap memiliki resiko yang harus diperhitungkan dengan baik. Yang pertama, pentingnya memastikan kondisi kendaraan sebelum perjalanan. Kendaraan yang digunakan harus dipastikan dalam kondisi layak jalan, karena gangguan teknis sekecil apapun dapat berpengaruh besar saat perjalanan jauh. Kedua, kewaspadaan ekstra saat berkendara di malam hari. Perjalanan malam hari memiliki resiko lebih tinggi karena keterbatasan jarak pandang dan potensi kelelahan pengemudi.
Ketiga, pengaruh kondisi cuaca terhadap keselamatan berkendara. Kabut atau kondisi cuaca lainnya dapat mengurangi visibilitas, sehingga membutuhkan kehati-hatian lebih dalam berkendara. Keempat, pentingnya manajemen perjalanan yang baik. Perjalanan yang banyak penumpang memerlukan perencanaan yang matang, termasuk waktu istirahat yang cukup bagi pengemudi. Dan yang terakhir, kesadaran akan resiko di jalan raya harus terus ditingkatkan. Memahami bahwa setiap perjalanan memiliki potensi resiko dapat membantu meningkatkan kehati-hatian dalam berkendara. Peristiwa kecelakaan yang terjadi di Majalengka ini menjadi pengingat bahwa perjalanan yang terlihat biasa dapat berubah menjadi situasi yang tidak terduga dalam waktu yang singkat. Momen mudik yang seharusnya menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga justru berubah menjadi duka bagi sebagian orang. Kejadian ini menunjukkan pentingnya memperhatikan berbagai aspek dalam perjalanan, mulai dari kondisi kendaraan hingga kesiapan pengemudi. Dengan memahami faktor-faktor yang berperan dalam kecelakaan, diharapkan masyarakat lebih waspada dan berhati-hati di jalan. Keselamatan dalam perjalanan menjadi tanggung jawab bersama yang perlu dijaga oleh semua pihak. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah faktor utama kecelakaan seperti ini lebih sering berasal dari manusia, kendaraan, atau kondisi jalan? Dan apa langkah paling sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mencegah kejadian seperti ini terulang? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.